jangan emosi, saya udah bilang 5 menit. Kita kan bertamu ke sini. Salah orang lagi kan gue. Mana yang namanya Rizky? Ini tempatnya. Hah? Kamu yang namanya Rizky ya? Jangan kayak gini Bapak. Kamu ada apa sama ayah saya? Saya nggak ada apa-apa dengan Pak Budiman. Gak usah banyak alasan. Saya ini hanya pelanggan ojek doang. Terus kenapa dia selalu malam pulangnya? Ya, saya nggak tahu, saya hanya pelanggan doang. Saya dengar dari teman-teman ayah saya sendiri. Sering nganterin Mbak, tau nggak? Kenapa sih? Yang datang sini. Aku ini anaknya. Maaf ya Mbak ya. Saya ini aku emosi, Kak. Iya yang benar. Kamu jangan asal. Kamu yang buat rumah tangga ibu saya rusak, tau nggak? Mbak, di sini ini Mbak ini nanya, Mbak ini Mbak Rini kan? Emang pelanggan ojeknya Pak Budiman? Ya. Mbak, Jadi kamu ada apa sama ayah saya? Kenapa tiba-tiba barang saya lagi kerja. iya kita minta Saya maaf nggak Mbak. tahu ini terganggu semua. Dia yang udah bikin kesel. Iya Mbak, maaf ya Mbak. Dasar! Udah. Ayo kamu cepet. Maaf ya Mbak, udah ganggu. Udah. Misi Pak. Mbak. Mbak, kenapa sih? Saya kan udah bilang Mbak. Dia udah merusak semuanya, Kak. Mbak, orang tua aku bisa berantem setiap hari gara-gara dia. Buktinya apa, Kak? Dia itu udah pulang malam sama ayah. Mbak, jelas ini kita tuh nggak punya bukti konkret. Gimana kita mau nyalahin Terus dia? apa karena teman-teman ayah aku, Kak? Mbak, saya udah bilang jangan. Maaf, saya potong bicara sebentar. Gini ya Mbak ya, saya tuh nggak ada hubungan. Gak usah banyak alasan kamu kalau nggak rela dulu. Please, tolong dengerin aku dulu. Gini Mbak, dengerin dulu. Saya nggak ada hubungan apa-apa dengan saya. Saya itu cuma pelanggan ojek Pak Budiman doang. Terus kenapa ayah saya kayak gitu? Kamu udah merusak semuanya, kamu. Maaf ya, walaupun saya janda begini, saya nggak mau sama bapak kamu. Maaf ya Mbak. Dasar bukan kebahagiaan orang. Kita mau bukti apa-apa, jangan kayak gini dong Mbak. Saya di sini bantuin Mbak, kalau kita salah kayak gini kan kita jatuhnya jadi nuduh, suzon sama orang. Kak, kurang bukti apa lagi sih? Teman-teman ayah aja udah bilang kayak gitu. Itu semua hanya dari omongan Mbak. Kita nggak bisa nuduh orang hanya karena dari omongan orang Terus lain. kenapa ayah aku tadi langsung pergi langsung kayak gitu, Kak? Mbak, ya Mbak tuh cari rezeki ya buat Mbak. Kenapa harus suzon sih Mbak? Mbak nggak mau lu tadi Mbak salah. Sabar dong Mbak, jadi orang. Ya Allah, kan saya jadi emosi. Aku tuh sakit hati, Kak. Aku pengen keluarga aku tuh kayak dulu tanpa ada masalah apapun. Terus semenjak ada dia, Kak, semuanya jadi runyam. Setiap hari aku harus dengerin ocehan keluarga aku. Belum lagi aku yang harus dijalin sama dia, Kak. Halo, Assalamualaikum ya. Gue kan ngikutin dia naik motor tadi. Dia berhenti di rumah. Tapi nggak tahu nih rumah siapa. Rumah apaan? Katanya sih rumahnya pengen kayak ada pesta gitu. Terus? Iya banyak anak-anak kayak anak-anak jalanan gitu. Anak-anak. Lo yakin gak salah ngikutin orang? Ya udah gini aja deh, lu langsung sini ya, gue Sherlock. Yaudah. Kenapa lagi, Kak, sama ayah, Kak? Pesta apa lagi ini? Iya, saya juga nggak tahu Mbak. Ya udah mendingan sekarang kita nyamperin Marga aja deh. Dia udah sama ayah Mbak, ya? Ya Allah. Yuk semua yuk. Yuk. Di mana Papa, Kak? Kak, ayah di mana, Kak? Tadi yang Mbak tuh berhenti masuk rumah ini. Cuman saya tadi tanya warga di sini katanya nggak tahu rumah ini siapa. Loh, Mbak. Waduh. Mbak, jangan dulu dong, Mbak. Mbak. Lagi ngapain? Ya Allah. Ayah, aku minta maaf sama ayah. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa.
kencana datang tiba. Pak, saya pengen nanya, kegiatan Bapak tuh di sini apa ya, Pak ya? Kegiatan saya di sini ngajar ngaji jalanan. Rezeki hasil saya ngojek, saya sumbangkan ke jalanan. Jadi Bapak di sini tuh mengajar ngaji anak-anak jalanan. Terus maksudnya sebagian pendapatan Bapak itu disumbangkan untuk Iya. anak-anak jalanan ini. Untuk buku. Aku minta maaf ayah. Kenapa Bapak nggak jujur sama Fatimah, Pak? Kan kalau gini kan jadinya kan Fatimah jadi sungguh sama Bapak. Aku minta maaf. Ini masih harus disediakan. Ayo kak, aku pengen cari ibu kak. Fatimah bentar dulu, dengerin ayah kamu ngomong dulu dong. Mbak, aku pengen tahu ibu. Ya, ayo. Udah ayah, aku cuma pengen tahu ibu tuh kayak gimana selama ini. Ini urusan apa sama ibu? Ayah, aku juga anak ayah, aku harus perlu tahu itu. Ayo kak, ayo kak. Gini deh Pak. Biar Fatimah coba kita yang tanggung jawab ya Pak ya. Mungkin kita antar pulang Fatimah aja ya Pak ya. Gimana? Bapak setuju? Ya gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Kita antar pulang Fatimah ya. Ya yaudah maaf ya Pak kalau ganggu ya Pak ya. Maaf ya adik-adik. Berarti selama ini tuh aku salah. Aku udah salah sangka sama ayah. Ternyata ayah tuh baik. Tapi kenapa ibu kayak gitu? Astagfirullahaladzim, Fatimah. Kamu dari tadi nyalain ibu mulu sih. Dia tuh ibu kamu loh, dia yang lahirin kamu loh. Iya aku tahu kak. Sekarang udah terbukti kalau ayah itu emang nggak salah. Nah terus sekarang permasalahannya kenapa ibu selalu marah-marah sama ayah, bilang selalu katanya biayanya selalu kurang kak. Gini loh Fatimah, di sini kamu tuh posisinya anak. Kalau memang orang tua kamu melakukan kesalahan, ya sewajarnya kamu itu memaafkan. Bukan malah menuduh-nuduh atau malah suzon sama Aku ibu nggak kamu. menuduh kak, semua udah terbukti kan ayah nggak salah gitu. Berarti di posisi ini tuh emang ibu yang salah kak. Saya kan udah bilang mbak, jangan menyalahkan orang lain tanpa bukti. Dan saya udah bilang kalau misalnya orang tua punya masalah bukan berarti anaknya harus tahu. Tapi aku tuh pengen kayak dulu kak. Aku tuh ngerasa stres di rumah, harus ngedenger kali mereka tuh berantem terus tiap hari. Aku capek kak. Aku bingung kak, harus kayak gimana lagi. Ya udah kali ini kita minta kamu istighfar ya. Sabar. Kita samperin aja ke rumah, siapa tahu ibu ada di rumah kan. Ini Mas Bas kenapa berhenti mas? Kenapa sih Mas Bas? Kak, itu ibu kak. Ayo kak, keluar kak. Bentar dulu. Itu Kita liatin ibu, dia Kak, ngapain. itu. Kok dia di pinggir jalan nongkrong sama itu dua orang? Itu siapa kak? Ayo kak, keluar kak. Aku pengen tahu kak. Jangan kita lihat. Nggak mungkin itu temennya mama kamu kan, temennya ibu kamu bisa kan? Ntar kita malah ngeganggu. Fatimah tenang dulu. Keras banget, udah. Kayak punya kali. Fatimah. Loh, Mas mau kemana? Mas kenapa lari? Mas. Ngapain di sini? Ibu ngapain di sini? Kenapa dari tadi nyakutin ibu? Iya, kenapa kamu? Sih, ngapain kamu di sini? Bu. Mas, Ibu sabar dulu. Ibu sabar. Ini apaan sih? Ini juga apaan sih? Kamera. Ini kan anak ibu. Bu. Ibu sabar. Ibu istighfar. Kalian siap? Kamu ngapain di sini? Iya siapa? Kamu ngapain? Pulang. Bu, Ibu bilang pulang. Ibu. Ibu ayah pulang kamu. Bu, ibu istighfar, Bu. Ini kan anak ibu kasar banget sih. Ikut campur aja urusan saya. Dari pagi kalian ngikutin saya. Ngapain sih kamu di sini? Selama ini apa yang aku pikir itu salah sama ayah. Ternyata yang main belakang tuh ibu. Bener,
Anak kurang anak Ya Allah Bu, Ibu istighfar. benar-benar kamu ya. Bu, Aku pengen kayak dulu, Bu. Kayak dulu apa lagi? Kayak dulu kayak gimana? Lama ini ibu cari alasan. Marah-marah sama ayah ternyata cuma buat belain cowok kayak dia. Kayak kamu nggak punya apa-apa. Kayak Hah? kamu nggak punya uang. Tahu nggak? Astagfirullah, Bu. Nggak Ibu- pernah ngasih ibu ke. ya Allah. Tahu nggak kamu? Ibu tenang dulu Bu. Ibu maksudnya apaan Bu? Bu, Ibu mau kemana, Bu? Ibu. Ibu, ini kan anak Ibu Fatimah. Bu. Motor, gue minta motor. Lihat kan, Mbak, kebukti semua kan, Kak? Ibu aku main belakang. Apa yang ada dalam pikiran aku tuh semua benar. Kenapa dia harus gandengan segala, Kak? Kenapa harus mesraan kayak gitu? Bukan kayak gitu caranya. Kakak nggak ngerti perasaan aku, Kak. Mungkin mereka emang orang. Maksudnya mungkin mereka emang akrab sebelumnya. Kenapa ibu harus kayak gini, ya Allah? Bukan jalan pulang nih. Ayahnya Fatimah aja baik banget. Dia ngajarin anak-anak jalanan buat ngaji. Ibunya malah kayak begini istrinya. Dia nelfon siapa itu? Dia beli kacamata buat siapa sih? Itu kan kacamata cowok kan? Aku kan ngikutin kan tuh. Ibu Mbak berhenti di sana tuh. Bukan bener, Kak. Bener Dia apaan? ngapain lagi? Iya, gue dari tadi ngeliatin kan. Dia kayak milih-milih kacamata gitu. Cuman itu kacamata cowok, Fat. Kok kayak cowok yang tadi sih, Kak? Itu kan yang tadi kan? Yang ibu kejar nggak dapet tadi? Waktu kan bener, Kak. Aku tuh gak salah. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Ngapain coba gandeng-gandengan sampai kecup-kecup gitu sih, Kak? Itu dibeliin kacamata. Tuh kan dicoba-cobain. Tuh kan, Kak. Bener, selama ini uang ayah dipakai cuma buat belanjain cowok itu. Kak, HP mana, Kak? Aku pinjam HP saya. Iya, aku pinjam HP Kak. Aku pengen foto, aku pengen telepon ayah, Kak. Aku pengen nelfon. Gimana kamu? Ingat nomornya kamu? Aku inget, Kak. Aku hafal. Aku pengen telepon ayah. Halo. Ayah. Ayah cepat ke sini ya. Ibu ya. Ibu ya, ayah cepat ke sini buruan. Iya. Ayo kan, cepet. Ayo, yuk, mas di sana, mas.
Dia berhenti di tempat makan sih? Iya kan? Ya, Kak. Itu kok. Nungguin orang ya. Lo itu bukannya Anton? Iya, Itu yang dijodohin sama kamu kan? iya Anton dia Kak. Dia ngapain di situ? Ya berarti kenal dong tadi yang bareng sama mama kamu. Tuh kan Kak, kenapa aku tuh nggak mau sama Anton tuh kayak gitu? Tega sih. Selama ini berarti dia kerja sama. Itu mereka masuk tuh. Kak, ayo Kak, aku pengen gerbek dia Kak. Ayo Kak. Jangan dulu. Kita mending tunggu di sini dulu. Kita kan mau tunggu ayah kamu di sini. Ya terus dia ngapain dia di sana? Udah deh, kamu tuh jangan gegabah terus. Kalau emang kamu mau ngebuktiin, tunggu dulu yang kamu sabar. Mereka mau ngapain Kak? Itu Tante cabut. Loh, kok dia tuh pergi tuh? Dia keburu pergi Kak. Tante cabut. Ngapain coba tuh? Coba deh, lihat dulu. Coba. Nah itu, ayah kamu kok malah ke situ sih? Itu ayah kamu tuh. Ayo Kak. Kok dia tahu? Ayo. Apaan sih? Kemana? Ini, bapak saya aku jadi. Udah biarin. Pakai mukul-mukul meja sekarang. Benar-benar. Ibu udah keterlaluan ini sama Brodong itu. Maksud bapak apa? Maksud bapak apa? Itu udah selingkuh sama Brodong itu. Pantat aja udah tak habis sama kamu. Brodong itu. Bapak ini ibu udah salah. Sabar ya, Pak. Ibu udah khianatin ayah, Bu. Di mana pikiran ibu? Selama ini ayah bantu tuh kerja kesana kemari buat ibu, buat aku. Uangnya malah dipakai buat jadi. Maafin ibu, Pak. Bapak maafin ibu, Pak. Kamu udah keterlaluan. Kamu udah selingkuh dari Brodong itu. Bapak kecewa sama kamu. Aku kecewa sama kamu. Maafin ibu, Pak. Aku kecewa sama kamu. Ibu nggak akan ulangin lagi, Pak. Kamu dulu. Kecewa sama kamu. Kamu udah membangkang semuanya ini. Ibu nggak bakal ngelakuin lagi, Pak. Ibu nggak akan ngelakuin lagi. Maafin ibu. Bapak maafin ibu. Maafin ibu. Maafin ibu, Pak. Bapak maafin ibu, Pak. Bapak maafin ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku, di dalam Islam memang sudah diatur hukukuz zaujiyah, artinya hak-hak di dalam berumah tangga. Ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada juga kewajiban istri. Nah, begitulah supaya keluarga itu menjadi sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah kasih sayang. Nah, seperti dalam tayangan tadi, seorang istri yang tanpa izin suaminya kemudian keluar menemui banyak laki-laki, dan ini sesungguhnya sudah melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa agama disebut ikhtilat atau terjadinya percampuran antara imra'ah ajnabiyah atau seorang wanita dengan laki-laki ajnabi yang sesungguhnya akan membuka fitnah. Dan akhirnya memang terjadi di sini. Ternyata bukan saja dari kerabat dekat, bukan saja dari keluarga, bukan saja dari ipar, orang-orang pun yang melihat, walaupun wanita ini atau istri ini tidak melakukan perbuatan yang menyimpang di luar sana, tapi orang kemudian sudah
mempunyai kesan negatif terhadap istri. Namun saudaraku, alhamdulillah akhirnya keretakan di dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, anak, istri, suami, ataupun mungkin yang lebih lebar dari ini, kemudian akhirnya mencoba untuk saling memahami, mencoba kemudian yang satu juga memperbaiki diri, meminta maaf dan kemudian tidak lagi mengulang perbuatan yang buruk, sehingga kemudian hubungan yang baik akhirnya bisa kembali mereka rasakan. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi rumahku surgaku, karena kalau tidak ini akan menjadi rumahku, na'udzubillah, nerakaku, karena hari-hari penuh dengan fitnah, hari-hari penuh dengan keadaan yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil pesan moral dari tayangan-tayangan Terangkanlah, sehingga ini bukan saja menjadi tontonan tapi juga bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.